Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Benita Reza Sarsa Fikrana Julianto dengan NIM 18223150 dari kelas B1 Praktikum Fisika Komputasi. Di sini saya akan menjalankan program yang saya buat, program Python dengan judul metode numerik untuk mengkonversi distribusi uniform ke distribusi normal. Nah, distribusi uniform itu adalah distribusi probabilitas di mana setiap nilai dalam rentang tertentu memiliki peluang yang sama untuk muncul. Namun, dalam banyak aplikasi, misalnya model statistik, kita sering memerlukan distribusi normal atau Gaussian karena sifatnya yang lebih realistis dalam menggambarkan fenomena alam yang alami. Nah, setelah itu kita ada beberapa metode numerik yang biasanya umum digunakan, yaitu metode box Muller. Nah, di sini saya akan memakai metode box Muller. Saya akan screen untuk menjalankan programnya. Terus masuk ke dalam Python. Yang pertama kita akan mengimport library-nya terlebih dahulu. Masukkan import NumPy. Setelah itu import matplotlib dot pyplot spld. Nah, NumPy ini itu untuk perhitungan numerik seperti array dan fungsi matematika. Dan untuk PLT ini sendiri itu untuk membuat grafik distribusi angka. Setelah itu kita memasukkan eh, inisialisasi dari parameter, yaitu A, saya masukkan 21. A ini eh, merupakan faktor penggali dalam metode linear congruential generation, generator, maaf, atau biasa disingkat LCG. LCG. Setelah itu kita masukkan C, nilainya itu 11, dan M nilainya ini 100. Dan Z nilainya 1. Nah, untuk jumlah iterasinya itu 100.000. Nah, jumlah iterasi ini merupakan eh, untuk menghasilkan angka acak, dan M ini modulus yang menentukan rentang angka acak, Z ini nilai awal. Nah, untuk memeriksa kesesuaian nilai A, kita coba masukkan if A lebih besar dari M per 100. N A kurang dari
kurang dari M. Kurangin NP dot SQRT M. Print sesuai. Hmm, sesuai. Hmm, hmm, hmm. Nah, untuk yang else ini kita memasukkan nilai A yang tidak sesuai syarat. Nah, ini untuk yang A itu memeriksa apakah nilai A memenuhi syarat dalam LCG agar distribusi angka lebih baik. Kemudian untuk inisialisasi array, untuk menyimpan distribusi angka, kita memasukkan n sama dengan np ini untuk nn1 dimasukkan np zeros m get type sama dengan ini. Nah, untuk n ini untuk menyimpan jumlah kemunculan angka acak dari Z1 dan untuk NN1 ini menyimpan jumlah kemunculan angka hasil dari transformasi N1. Kemudian kita memasukkan NN2 untuk menyimpan jumlah kemunculan angka hasil transformasi dari N2 yang dimasukkan sama seperti N1, N, N dan NN1. Untuk np.zeros m the type in ini membuat array ukuran m yang diisi dengan nol. Kemudian kita eh, memasukkan untuk menghasilkan angka acak. Kita memasukkan loop untuk menghasilkan angka acak, yaitu for in range jumlah iterasi. Z1 sama dengan A dikali Z ditambah C
persen M. Nah, ini loop yang kita masukkan dari for in range jumlah iterasi, yaitu loop sebanyak 100.000 kali untuk menghasilkan angka acak. Kemudian dimasukkan Z1 sama dengan A dikali Z ditambah C persen M. Setelah itu if Z1 sama dengan ini ada 2 garis double dengan 0. Z1 sama dengan A kali Z1 ditambah C persen M. Nah, kemudian kita akan memasukkan Z2 untuk eh, mendapatkan angka Z2. Z2 sama dengan A kali Z plus C. Eh, ini Z1 plus C persen M. Setelah itu kita masukkan if Z2 sama dengan 0. Z2 sama dengan A dikali Z2 ditambah C persen M. Kemudian kita akan memtransformasi ke distribusi normal menggunakan metode Box-Muller. Untuk yang N1, kita akan memasukkan N1 sama dengan RTS ini kali MP berkelok 2 Z1 per M. Kemudian ini kita kasih bintang, kasih dikali 1,2.
Terus dikali NP dot cos pada kesalahan ininya ada di sini kali NP dot cos 2 kali NP I kali Z2 per N. Nah, untuk yang n satunya ini seperti ini. Kemudian untuk yang N2 sama saja, tetapi diganti cosnya itu diganti dengan sin. Kemudian kita masukkan N1 sama dengan round N1. Untuk N2-nya round N2. Kemudian ini kita masukkan if lagi untuk menyimpan frekuensi kemunculan angka, yaitu if Z1 sama dengan 0. Kemudian ini dimasukkan N, hmm, yaitu Z1 plus, plus sama dengan 1. Waktu itu kita masukkan if lagi, if 0 kurang dari N1 kurang dari M, kemudian NN1 NN1 N1 plus sama dengan 1. Kita masukkan lagi if 0 kurang kurang dari N2 N2 kurang dari M. Nah, ini kita masukkan NN2 kurung N2 plus sama dengan 1. Di bawahnya Z sama dengan Z1. Kemudian kita akan menganalisis distribusi Z, yaitu kita akan memasukkan
variasi angka, variasi angka sama dengan NP dot count with non zero and print F jumlah variasi angka untuk Z. Kemudian variasi angka. Nah, untuk menampilkan distribusi nilai Z, kita masukkan PLT figur 1, PLT plot range 1, M plus 1, N. Berarti itu distribusi nilai Z. PLT dot X label index. Berarti Y label. Y label tanda petik frekuensi PLT not showing. Nah, saya akan menjelaskan dari ini N1 ABS itu di sini kita menggunakan metode Box-Muller untuk mengubah angka acak dari uniform menjadi Gaussian atau normal. Nah, untuk NP log 2 Z1/M ini mengubah angka ke skala eksponensial. Setelah itu, ini untuk yang NP, NP cos dan NP sin ini menerapkan transformasi Box-Muller. Nah, untuk N1, ROM 1 dan 2 ini gunanya untuk membulatkan hasil kebilangan bulat agar bisa dianalisis dengan lebih mudah. Nah, di sini kan kita menyimpan frekuensi kemunculan angka. Nah, yang pertama itu langkahnya itu menambahkan jumlah kemunculan angka pada array n, nn1 dan nn2. Kemudian memperbarui nilai Z untuk iterasi berikutnya agar generator tetap berjalan. Kemudian untuk menganalisis distribusi Z, yaitu kan kita memasukkan variasi angka np.count non-zero, kemudian print F jumlah variasi angka Z untuk ini
hasil dari variasi angka. Nah, NP NP count non-zero ini gunanya itu menghitung jumlah angka unik yang muncul dalam distribusi Z dan menampilkan jumlah angka unik yang dihasilkan. Nah, untuk dari PLT figur sampai PLT show ini gunanya menampilkan grafik distribusi. Dan untuk membuat grafik distribusi angka yang dihasilkan oleh eh, Z ini. Nah, untuk PLT plot range 1, M plus 1, N itu plot nilai terhadap plot nilai Z terhadap jumlah kemunculan. Nah, untuk PLT show ini untuk menampilkan grafik di akhir ketika program di run. Kemudian kita akan memasukkan analisis distribusi N1. Yang ini tadi eh, menampilkan distribusi nilai Z, sekarang menampilkan distribusi dari N1 dan N2. Langkahnya sama seperti untuk menampilkan distribusi pada Z, yaitu variasi angka sama dengan NP zero non zero non zero NN1 karena kita akan mendistribusikan N1 maka ini diubah menjadi NN1. Setelah itu max 1 sama dengan NP max NP dot max NP non zero NN2 NN2 if NP dot N plus dot NN1 informasi
Variasi angka untuk N, oh maaf, N1. Oh, ini ada di dalam kurung N1. Kemudian kita akan masukkan analisis untuk distribusi N2. Ini sama seperti di NN1. Copy aja. Kita tinggal ubah bagian yang NN1-nya diganti NN2. Oh maaf, ini yang ada di NN1 yang salah. Nah, ini NN2. Setelah itu L1 NN2. Untuk printnya untuk N2. Nah, untuk menampilkan distribusi N1 dan N2, ini kita masukkan seperti yang ada di distribusi Z. Kita masukkan PLT dot figure 2 PLT dot plot range 1 max max 1 plus 1 koma NN1 kurung max 1 ma label sama dengan ini ada, kita kasih tanda petik N1. Nah, untuk yang NN2-nya juga sama seperti pada NN1 yang ini. Kita copy, setelah itu ininya diganti Lux 2 NN2 Max 2. Labelnya ini diganti N2 juga. Setelah itu kita masukkan PLT dot title, terus tanda petik distribusi N1 dan N2. Nah, itu kita masukin PLT dot X label untuk indeksnya
Kemudian kita masukin plt.y label untuk frekuensinya. Kemudian plt legend, setelah itu plt show. Nah, kita balik ke sini, plt figure 1 untuk menampilkan grafik distribusi Z. Nah, ini untuk membuat grafik distribusi angka yang dihasilkan oleh Z. Terus plt plot range 1, M plus 1, N ini untuk plot nilai Z terhadap kemunculan, dan PLT show sama seperti yang Z tadi itu menampilkan grafik. Kemudian pada analisis distribusi N1, yaitu variasi angka sama dengan np.count non-zero NN1, ini untuk menghitung jumlah angka unik dalam distribusi N1. Nah, kemudian untuk NP max ini untuk mencari angka terbesar dalam N1. Kemudian untuk analisis distribusi N2, sama seperti penjelasannya sama seperti pada N1, tetapi ini untuk menghasilkan yang N2. Kemudian di sini akan menampilkan grafik distribusi dari N1 dan N2. Nah, untuk plot range 1 ini yang NN1 itu untuk plot N1. Nah, untuk yang NN2 untuk plot N2. Kemudian eh, PLT Legend ini digunakan untuk menambah keterangan pada grafik. Kita coba akan run. Sini kita akan merun dari codingan tadi. Nah, ini muncul hasil dari nilai A, jumlah variasi angka yaitu untuk Z sebanyak 99, dan didapati distribusi nilai Z pada grafik seperti gambar ini. Ini merupakan indeksnya dan ini frekuensi. Setelah itu untuk jumlah variasi angka untuk N1 sebanyak 12 dan untuk N2 sebanyak 12 juga didapatkan hasil grafik dari distribusi N1 dan N2 seperti pada gambar ini. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.